Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya ketemu dengan Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan. Kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk segera memanfaatkan vaksin. Vaksin halal dan aman. Orang berpuasa pun divaksin tidak membatalkan puasa. Kalau Anda bervaksin demi menjaga kemaslahatan umat, itu adalah bagian dari jihad. Kalau Anda tidak vaksin lalu menularkan, padahal Anda punya potensi untuk bervaksin, Anda punya peluang untuk bervaksin, tapi tidak Anda lakukan, lalu Anda menularkan penyakit, sesungguhnya Anda menyebarkan kemaksiatan. Mari sambut baik vaksin, aman, halal, insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan. Dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasyid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Kata Harun ar-Rasyid, Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu, Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qaulal layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Sebagai pengingat bagi kita, saudara-saudaraku, ya, dan ini juga bagian yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bahwa mari kita ikuti ya panduan-panduan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nabi SAW mengajarkan bahwa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Jadi ketika kita punya kepemimpinan itu kita ikuti. Pada hal-hal apa kita ikuti? Fima ahabba wa kariha. Baik hal-hal itu kita sukai, dalam arti cocok dengan selera kita, au kariha, ya, ataupun sesuatu itu menurut pandangan subjektif kita sebagai seorang individu itu kurang pas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang masih menurut kita agak mengganjal, tapi dalam Islam itu as-sam'u wa ta'ah, kita ikuti ya. Sepanjang malam yu'mar bi maksiyah ya, kecuali kalau perintah itu adalah perintah yang nyata-nyata maksiat. Nah, kalau kita letakkan hadis ini dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
baik dalam keadaan normal maupun keadaan yang tidak normal seperti saat ini, maka hadis ini mengarah, ya, menunjuk kepada satu makna bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh pemimpin kita, itulah yang kita pedomani. Dan insya Allah tidak ada dalam protokol kesehatan itu yang nyata-nyata maksiat, tidak ada. Pakai masker itu tidak maksiat, bahkan itu suatu bentuk ibadah dalam situasi seperti ini. Demikian pula menjaga jarak, ya. Demikian pula melaksanakan semua, ya, termasuk ketetapan yang terakhir itu untuk Jawa dan Bali, itu juga bagian, ya, dari tuntunan Islam untuk apapun yang ada yang merupakan tuntunan dari pemerintah, itu alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bagi kita wajib kita taati. Salat Jumat adalah hukumnya wajib dalam agama. Patuh terhadap perintah pemerintah itu juga bagian daripada ajaran agama, dan menjaga kesehatan itu juga bagian dari ajaran agama. Syariat, aturan pemerintah dan kesehatan itu adalah satu hal yang sangat harus diperhatikan. Karena itu pelaksanaan salat Jumat yang sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai dengan anjuran medis itu adalah sangat penting untuk diterapkan dalam keadaan kehidupan kita ada di hari Jumat, demi mencegah daripada COVID-19 atau Corona, sehingga kita tidak menularkan dan tidak tertular. Harapan kita tidak ada lagi perseteruan, perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ketahuilah, ketika Anda menjadi orang yang taat kepada Allah, Anda yang takwa kepada Allah, maka berkah dari langit dan berkah dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sangat tidak logis jika Jumat dikhawatirkan tertular COVID Corona, tetapi tetap pabrik-pabrik mereka juga bekerja. Ya, karena di pabrik dengan cara yang aman, buat Jumatan dengan yang aman. Anda juga bisa melakukan itu semuanya. Sangat tidak logis. Kantor-kantor juga mereka juga bekerja, ya, dengan cara yang aman, buat juga demikian ke masjid dengan cara yang aman. Itu adalah merupakan satu tuntutan bagi umat Islam menciptakan hal yang demikian. Mudah-mudahan insya Allah dengan takwa Anda kepada Allah, dengan taat kepada Anda kepada Allah SWT, Allah angkat ini semuanya cobaan dari kita semuanya, dan tidak ada yang bisa melindungi Anda kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah. Siapa yang takut dengan macan, ingin selamat dari macan, menjauh dari macan. Tapi takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah dari Allah, bukan menjauh daripada Allah, tapi semakin berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kuatkan iman, dekatkan diri kepada Allah, jaga kesehatan, patuhi ajaran agama, dan ikuti anjuran pemerintah. Insya Allah negeri kita tetap hijau, tidak menjadi zona merah, dan mudah-mudahan yang di zona merah menjadi zona hijau kembali. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi